Tuan Jupiter, tolong bantu mendorong kursiku. Tuan, kakakku adalah wanita yang kejam. Dia akan membuat mulutku tidak bisa berbicara. Baik, aku juga tidak mau menjadi korban, maka kita harus kabur bersama-sama, seru Jupiter diiringi gelak tawanya. Peter bergerak memegangi kursi roda Nikki dan mendorongnya sehingga Valerie tidak bisa menangkap mereka. Kedua orang yang baru berdamai itu seperti sudah lama saling mengenal. Tertawa terbahak-bahak, meninggalkan Valerie yang tidak bisa berlari oleh gaun pengantin yang masih melekat sempurna di tubuhnya. Aku akan mengunci pintunya, Jupiter. Kau keterlaluan. Valerie berteriak geram, mengabaikan. Mungkin orang-orang di pesta di lantai bawah mungkin mendengar teriakannya. Aku memiliki kunci cadangan, sayang. Jadi aku akan masuk diam-diam ketika kau tidur. Keduanya sangat kompak. Valerie tersenyum melihat suami dan adiknya yang berlari semakin meninggalkan lorong. Ketika sudah jauh dari kamar Valerie, Nikki melirik ke arah belakang. Kakaknya sudah kembali ke dalam kamar, menutup pintu sehingga tidak bisa melihat mereka lagi. Wajahnya yang tadi ceria, kini kembali ke ekspresi sedih yang selalu dia bawa belakangan ini. Dan kemudian dia memanggil Jupiter. Tuan Jupiter, terima kasih sudah sangat mencintai kakakku. Aku juga sangat bersyukur mendengar kau adalah suami kakakku. Nikki membalas perkataan Jupiter ketika di dalam kamar tadi, dan suaranya menjadi semakin lemah ketika melanjutkan ucapannya itu. Jika aku mati nanti, tolong jangan biarkan dia menangis. Berjanjilah untuk membuat kakakku berbahagia sampai dia tidak bersedih melepas kepergianku. Berjanjilah kau akan membuat kakakku menjadi wanita yang tidak pernah mengingat kesedihannya, sehingga hanya tersenyumlah bibir cantiknya setiap hari. Tolong berjanjilah padaku. Tangan yang sejak tadi mendorong kursi roda pun terlepas begitu saja. Jupiter menghentikan langkahnya. Berat dia rasa untuk melanjutkan kaki itu terus berjalan. Tuan, apakah kau mendengar permintaanku? Aku mohon, anggaplah ini adalah permintaan terakhir dariku. Aku tidak tega mengatakan itu di depan Valerie, sehingga memintamu mendorong kursi roda aku. Memang seperti itulah adanya. Ketika tadi Jupiter berkata bersyukur bahwa Nikki lah adik Valerie, dia sangat ingin membalas perkataan laki-laki itu. Tetapi Nikki menahannya agar Valerie tidak menangis di malam pertama pernikahannya. Nikki, jangan berbicara yang tidak-tidak. Kakakmu hanya menginginkan kau berusia lebih panjang sehingga dia bisa berbahagia di sisiku. Tapi Dokter Sande sudah mengatakannya siang tadi, tubuhku akan semakin lemah setelah 1 minggu ini, dan mungkin aku akan menjadi koma. Tak ada air mata yang jatuh di pipinya ketika Nikki mengatakan demikian, seakan dia sudah siap menunggu ajal yang akan datang menjemputnya. Bagaimana Valerie akan bahagia jika benar Nikki pergi dalam waktu singkat ini? Jupiter sangat khawatir membayangkan mental istrinya ketika menghadapi kematian Nikki nanti. Kenapa ini sangat sulit? Keluh Valerie ketika membuka resleting gaun pengantin di bagian punggungnya. Ini sudah beberapa menit dia mencoba, tetapi entah apa yang menghalangi resleting itu sehingga menyangkut tidak bisa dibuka. Dia melirik ke arah pintu. Belum ada tanda-tanda Jupiter akan kembali setelah tadi berlari membawa Nikki keluar dari kamar mereka. Sekali lagi Valerie mencobanya, tetapi tetap saja dia kewalahan. Valerie mendudukkan diri di atas sofa dengan napas berat yang dia hembuskan. Mungkin Peter kembali ke pesta. Bisa saja seperti itu. Di bawah sana pesta pernikahan mereka masih terus berlanjut. Jupiter sengaja membawa Nikki kembali ke kamar untuk tidak membuat istrinya kelelahan. Meski dokter berkata kondisi kandungan Valerie sudah membaik, siapa yang menyangka jika kelelahan bisa saja kehamilannya akan beresiko lagi. Jupiter tidak mungkin meninggalkan pesta secepat itu. Astaga, bagaimana aku akan tidur dengan gaun ini? Dia mengeluh lagi. Dengan terpaksa dia menunggu sembari menatap dirinya di depan cermin. Tapi tidak seperti yang dia pikirkan. Pintu kamar terbuka dari luar sana dan memunculkan wajah Jupiter. Kau sudah kembali? Sapa Valerie. Iya, aku kembali. Tadi dia berharap suaminya segera kembali dari bawah,
Tetapi sekarang justru jantungnya berdebar hebat ketika laki-laki itu sudah berada di depan mata. Mungkin karena ini adalah malam pernikahan mereka, Valerie tidak seperti dirinya di malam-malam sebelumnya. "Valerie, kenapa kau masih duduk di sana?" Jupiter mengambil tempat duduk di sisi ranjang, menatap sang istri dari pantulan cermin. Ketika mendengar Jupiter yang seakan memberikan kode untuk segera berpindah ke ranjang, dia gugup. Mungkin karena belakangan ini dia dan Jupiter tidak pernah melakukan hal yang biasa dilakukan oleh pasangan suami istri. Ya, Jupiter sendiri yang menahan diri. Dia berkata tidak ingin merusak kesehatan janin mereka di dalam perut Valerie dan ingin gadis itu tetap fit di hari pernikahan mereka. Tetapi setelah semuanya berjalan dengan lancar, tidak mungkin Jupiter akan menahan diri di malam pertama pernikahan ini. "Peter, itu bisa kau bantu aku?" Valerie berkata gugup. "Gaun ini sangat sulit dibuka. Tolong bantu menurunkan resletingnya." Dia menggigit bibir bawahnya setelah mengatakan maksudnya. Itu terasa aneh. Valerie seperti sedang meminta agar Jupiter segera menyentuhnya. Entah kenapa dia menjadi gugup di depan laki-laki yang kini melangkah ke arahnya. "Tentu, biar aku membantumu." Laki-laki itu membantu Valerie membuka gaun pengantinnya, melepaskan gaun sehingga lolos dari tubuh cantik sang gadis, dan terletak di atas lantai. Jupiter menatap punggung Valerie sejenak, mengusapnya perlahan. "Aku akan mengambilkan pakaianmu. Tunggulah di sini, kau pasti lelah setelah seharian mengenakan gaun seperti ini." Peter memungut gaun itu dan berlalu ke ruang ganti. Dia kembali dengan sehelai gaun malam yang langsung dia kenakan melalui kepala Valerie. Jupiter menuntun istrinya ke atas ranjang, menidurkan Valerie dan menarik selimut untuknya. Untuk beberapa saat jantung Valerie masih terus memompa kencang. Bayangan-bayangan percintaan yang pernah mereka lakukan kini berputar di dalam kepala gadis itu. Apalagi ketika melihat suaminya membuka setelan jas, bisa dia lihat seluruh tubuh sang suami yang kini hanya berlapiskan dalaman bawah. Lalu tidak lama, Jupiter mendatangi Valerie dan langsung berbaring di sebelahnya. Jupiter mengangkat kepala Valerie, lalu membentang tangan tepat di atas bantal miliknya, lalu meletakkan lagi kepala gadis itu untuk berbantal nyaman di lengan Jupiter. Valerie merasa seperti laki-laki itu mungkin akan melakukan kewajiban malam pertamanya, apalagi ketika Jupiter menelusupkan wajahnya di ceruk leher Valerie. Gadis itu semakin berdebar perasaannya. Diam. Jupiter hanya diam di dalam ceruk leher Valerie. Tak ada pergerakan dari sang suami untuk melakukan hal yang Valerie tunggu-tunggu sejak tadi. Dia bahkan mengikuti detak jarum jam yang terdengar di telinga. Detik demi detik pun berlalu dan Jupiter tidak juga bergerak. Valerie menjadi penasaran, ada apa dengan suaminya? "Peter?" panggil Valerie. Laki-laki itu menjawab dengan gumaman kecil yang menggetarkan leher Valerie. "Kau tidur?" Merasa salah tingkah, dia kembali berkata, "Maksudku, kalau kau mengantuk, tidurlah. Aku juga akan tidur." Sejujurnya Jupiter tidak mengantuk. Sudah sangat lama. Sejak kakek Paul mengembalikan Valerie pada Jupiter, laki-laki itu sudah sangat ingin melakukan hal-hal seksi bersama gadis itu. Apalagi setelah mereka resmi menikah sekarang, tentu saja Peter sangat ingin mencoba istrinya. Tetapi rasa itu seakan menghilang setelah Jupiter berbincang dengan Nikki di lorong tadi. Sangat banyak yang ia pikirkan tentunya. Jupiter tidak rela jika Valerie akan bersedih ketika Nikki tiada nanti. Itu membuat Jupiter ingin menghabiskan malam pertamanya dengan hanya memeluk istrinya seperti ini. "Aku tidak lelah sayang, kaulah yang sangat lelah." Peter mencari alasan. "Tidurlah, aku akan menahan diri sampai kondisi janin kita benar-benar baik di dalam sana." Valerie tidak tega mendengar suaminya akan menahan diri lagi. Tentu saja itu sulit bagi seorang laki-laki. Bahkan bagi Valerie sendiri, dia bisa merasakan respon tubuhnya terhadap Jupiter. Valerie tidak memungkiri bahwa di dalam sana hasratnya pun ingin disentuh. "Tidak, aku sudah baik. Janin kita baik-baik aja di dalam sana."
Dan kata dokter kandungan yang menanganiku, kita bisa melakukannya sejak hari ini. Dia berkata jujur. Sungguh, Valerie sudah melupakan rasa canggung dan mendebarkan itu. Tidak sengaja dia sampai jujur bahwa dokter sudah memberinya izin. Bangun dengan buru-buru, Jupiter menempatkan wajahnya di atas wajah Valerie. Dokter berkata demikian? Tanyanya penasaran. Jupiter tidak mendengar itu ketika mereka melakukan pemeriksaan terakhir kalinya. Dia ragu, tetapi juga tidak yakin jika Valerie rela berbohong tanpa memikirkan kondisi bayi mereka nanti. Dia kembali teringat akan hari di mana dirinya menemani Valerie melakukan pemeriksaan kemarin. Ponsel Jupiter berdering saat itu. Dia mengangkat panggilan dari salah satu rekan bisnisnya dan tidak mendengar jelas perbincangan Valerie dengan dokter kandungannya. Dan saat itulah dia yakin bahwa Valerie sudah bertanya tanpa sepengetahuan Peter. Menatap dengan mata menuduh, Jupiter membuat senyum dan bertanya terus terang. Valerie, kau berbicara dengan dokter ketika aku mengangkat telepon? Kau bertanya tentang apakah kita sudah bisa melakukannya? Valerie mengangguk malu-malu mengiyakan pertanyaan dari suaminya. Kau curang? Kau tidak bertanya ketika aku duduk di sebelahmu? Tetapi ketika aku berbicara di dalam telepon, kau justru menanyakannya pada dokter. Valerie, apakah kau sengaja membuat aku tersiksa? Peter kini membuat dirinya seakan sedang marah. Apa? Aku tidak seperti itu, jawab Valerie sigap. Itu kenapa aku membuatmu tersiksa? Sangat polos dia bertanya. Jupiter bangkit, dia duduk di sisi Valerie dan langsung membuka gaun tidur istrinya yang tadi dia kenakan. Aku takut jika bayi kita akan terganggu sampai menahan diri, tidak menyentuhmu sejak tadi. Sayang, asal kau tahu, itu membuatku frustasi tidak bisa menyentuhmu di malam pernikahan kita. Kau jahat, Vale, maka aku akan menghukummu malam ini. Jupiter menyerang Valerie dengan bibirnya. Sebenarnya Jupiter masih memikirkan perkataan Nikki tadi, tapi dia berpikir mungkin Valerie akan merasa diabaikan jika tidak menyentuh istrinya di malam pernikahan mereka. Dan sejujurnya dia sendiri pun sudah sangat merindukan berada di dalam tubuh gadis itu. Valerie adalah obat pikiran untuk Jupiter. Di saat dirinya stres akan pekerjaan, hanya melihat Valerie saja pun dia bisa merasa lebih tenang dan rileks. Jupiter berharap setelah melakukan kewajibannya di malam pernikahan itu untuk sang istri, perkataan Nikki akan berangsur hilang dari beban pikirannya. Jupiter menjamah seluruh tubuh Valerie untuk merilekskan pikiran, juga memuaskan diri dan istri. Peter, panggil Valerie lembut. Wajahnya mengadah untuk melihat suami yang tengah bersandar di kepala ranjang. Laki-laki itu hanya bergumam untuk menjawab panggilan dari sang istri. Dia diabaikan demi sebuah benda persegi yang menampilkan laporan-laporan pekerjaan yang tidak Valerie mengerti. Valerie menjadi sedikit kesal karenanya. Bukankah mereka baru saja menikah? Tadi malam adalah malam pertama mereka, dan pagi ini Jupiter sudah sibuk dengan pekerjaan. Tampaknya laki-laki itu seperti tidak ingin dijauhkan dari pekerjaan, bahkan setelah dia memiliki istri. Telunjuk lentik Valerie bermain di dada Jupiter. Dia jalarkan jari-jarinya untuk menyusuri bulu-bulu di sekitar dada Jupiter. Tak lupa memilihnya sesekali. Membuat bulu-bulu itu seperti mainan, Valerie sengaja mencari perhatian dari suami yang masih sibuk dengan MacBook-nya. Tidak ada respon. Jupiter masih setia dengan pekerjaan yang tidak lepas dari matanya. Valerie memajukan bibirnya. Dia cemberut, mengangkat wajahnya dari dada suami yang masih sibuk membaca laporan di layar persegi 4 itu. Kemudian menggerak-gerakkan diri di atas ranjang untuk membuat Jupiter merasa terganggu. Namun apa respon Jupiter? Bahkan ketika MacBook-nya hampir terjatuh dari tangan, Jupiter masih tidak menatap Valerie. Bukan Valerie menyepelekan bahwa suaminya adalah seorang bos di sebuah perusahaan. Tanggung jawab sebagai CEO pastilah sangat besar. Tak heran jika sesekali Jupiter pun harus pulang terlambat dari kantor. Tapi di saat seperti ini, di saat ini adalah hari pertama mereka menjadi pasangan suami istri. Bukankah seharusnya Jupiter sedikit
melonggarkan diri dari pekerjaan